وبسندنا المتصل الإمام أبو حامد الغزالي قدس الله سره قال الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وأصحابه من بعده أما بعد فاعلم أيها الحريص على اقتباس العلم المطهر من نفسه صدق الرغبة فيه وفرط التعطش إليه. Beliau berkata, wahai muridku, ya, ayuhal haris, wahai yang menginginkan ilmu. Beliau lagi ngomong sama mahasiswanya, para salik-saliknya, murid-muridnya, wahai para pemburu ilmu, pemburu sanad, pemburu zikir, jika engkau belajar ilmu ini tapi al-munafasah, tapi di dalamnya ada persaingan-persaingan, mubahah, berbangga-bangga, ada orang bangga dengan gelarnya, al-mubahah, bangga-bangga. Kalau saya belajar itu niatnya mau ngata-ngatain orang, itu namanya munafasah mubahah wa taqaddum alal aqran, pengen melebihi kawan. Ini jujur, saya dulu belajar hadis niatnya seperti ini, ya. Saya 2000 berapa tuh, ya, belajar hadis niatnya masih begitu. Saya nggak mau kuliah di sana, saya mau kuliah di sini, tapi ingin menunjukkan saya kuliah di sini juga pinter kok, gitu. Dulu begitu niat saya belajar. Ada baiknya, akhirnya kita banyak hafal kitab-kitab hadis-hadis. Ada buruknya, kerjanya debat aja 4 tahun. Jadi 4 tahun itu saya kerjanya debat. Coba tanya teman-teman saya dulu yang sama-sama nyantri dan kuliah sama kita. Dia itu nggak percaya kalau sekarang saya ngaji tasawuf. Dia kira saya ini salah jalan. Yang saya tahu Ar-Razi itu belagu, kalau debat itu menghancurkan karakter orang. Jadi kalau sekarang ada orang debat saya atau ngata-ngatain saya sosial media dengan menghancurkan karakter keilmuan kita, ya saya senyum-senyum aja. Itu kerjaan gua bertahun-tahun. Biasa aja. Suatu kali ada anak filsafat. Apa kata dia? Ghazali ini telah memundurkan umat. Ghazali telah membunuh ilmu umat. Bukan Ihya Ulumuddin, tapi Imatatu Ulumiddin. Ghazali itu telah mematikan ilmu agama, memundurkan agama. Dia lagi main-main kata nih. Saya nggak mau muter-muter. Capek saya muter-muter sama orang begitu, ya. Oh, akhi, dulu nggak pakai akhi. Bro, menurut kamu Ghazali seperti itu ya? Ya. Sudah baca kitab Ghazali? Ah, sudah. Ente baca terjemahan atau kitab aslinya? Itu pembunuhan karakter kan? Membunuh karakter itu di depan orang, saya bikin dia malu. Ente baca kitab Ghazali yang mana? Kalau dia bilang saya baca kitab ini, saya tantang bawa kitabnya, langsung aja kita ke perpus, yuk sama-sama. Gak berani. Maaf, saya baca terjemahan. Itu pun gak selesai. Yang dia baca pengantar orang. Karena memang ada satu dosen di UIN, tamatan Mesir. Apa kata dia? Ghazali itu membunuh ilmu agama. Tapi bukan tamatan Azhar dia, tamatan sampingnya Azhar. Tahu ya? Tahulah maksudnya. Saya yakin Azhar nggak mungkin ngomong begini, karena Al-Azhar itu manhajnya manhaj Imam Ghazali. Merinding saya ngomong begitu. Walaupun saya juga ada beberapa hal saya tidak sepakat dengan Imam Ghazali, tapi saya nggak berani ngomong begitu, karena saya bisa faham kitab-kitab itu karena berkah ilmunya Imam Ghazali juga. Kabur juga tuh. Beberapa tahun saya nggak ketemu dia. Ternyata nama saya dijelek-jelekin dulu. Apa kata dia? Ar-Razi itu pintar tapi ganas. Kalau itu kan sama aja jelek-jelekin kita. Kalau debat nggak membiarkan kita napas gitu. Kalau debat membunuh orang, mempintas langsung. Karena kalau dia bilang saya baca kitab Ghazali dan itu membunuh ilmu agama, kita tinggal tanya bagian mana, ya. Dan saya mau tantang itu orang yang bilang Ghazali itu mengumpulkan hadis palsu. Ayo kita bawa sini, ente tunjukin mana kitabnya, ya, mana hadisnya. Kalaupun ia ketemu, ayo kita hitung berapa hadis palsu di situ dan berapa hadis sahih. Tak berani mereka, ya. Cuma qul, cuma kata orang. Ghazali itu lagi ingin menyembuhkan ente menolak penyembuhannya. Ghazali itu tetap orang mendengar seorang imam, jangan sok pinter, ya, turunkan sedikit lah. Maka kita setiap kali membaca kitab baca Al-Fatihah, itu cara untuk menekan ego pinter, karena kepintaran itu ada egonya, ada belagunya, ya. Maka saya sendiri berhadap-hadapan dengan diri saya sendiri. Benarlah sabda Nabi. Apa kata beliau? Inna a'da'ika ma baina janbaik. Musuh terbesarmu bukan di luar. Musuh terbesarmu bukan Salafi, bukan Yahudi, bukan orang-orang kafir. Musuh terbesarmu dirimu sendiri. Makanya beliau mengatakan, kalau engkau belajar niatnya ingin mengalahkan musuhmu, mengalahkan kawanmu, lawanmu, ya. Lalu apa lagi? Istimalati wujuhin nas ilaik. Cari-cari perhatian orang kepada mengumpulin jamaah, popularitas kita sebut asyuhrah, ingin populer.
Bener kan? Orang pengen populer. Emang antum kira enak populer itu? Gak enak sama sekali. Kita nggak terkenal amat. Ya. Cuma kalau ada orang 1000 di depan, mau salaman semua kan pusing juga kita. Repot ya. Mau belanja kemana? Saya harus nyamar dulu pakai baju kaos biar bebas. Apalagi mereka-mereka yang sudah terkenal itu. Imam Ghazali sudah terkenal karena dulu tidak ada Facebook, tidak ada YouTube, tidak ada Instagram, aman dia. Coba kalau dulu ada IG Pak, ada YouTube, gawat Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah terkenal di masa hidupnya di saat tidak ada sosial media. Di saat itu Imam Ghazali meninggalkan kehidupan kampusnya, meninggalkan gelar profesor doktornya. Kalau di Syam, di Damaskus, setiap turun itu turun pas jam sholat. Ba'da sholat iseng-iseng dengerin pengajian. Ternyata yang di depan mengajarkan kitab beliau Al-Mustasfah. Kira-kira antum gimana? Kitab kita dikaji orang depan. Kan pengen kan selfie sama kitab sendiri. Di zaman itu beliau kan dari Naisapur, dari Tus, pindah ke Baghdad, sekarang khalwat di Damaskus. Nggak ada yang kenal beliau. Kepalanya kena botak dikit Imam Ghazali. Nggak tahu orang kalau di depan dia pengarangnya. Itu ujian apa di Imam Ghazali? Dia merasa lebih pintar dari yang di depan. Ternyata getaran itu masih ada. Maka beliau mundur teratur, pergi lagi ke atas menara. Beliau hantam lagi kolbunya dengan istighfar, taubat, zikir kepada Allah. Ternyata saya masih merasa pintar. Itu Ghazali itu. Ya. Ghazali tadi ngelihat orang bilang, ramai sekali orang yang kajian kitab. Ya, kalau manusiawi bangga nggak? Banyak orang pengen terkenal, ya, banyak sekali. Tapi dia lupa, dia tidak mendekat kepada Allah yang maha terkenal. Akhirnya di tengah terkenalnya disambar oleh setan. Nauzubillah. Imam Ghazali menyadari, maka beliau tinggalkan kehidupan. Apa kata beliau? Jika kamu menuntut ilmu untuk berbangga-bangga, menarik perhatian jamaah, ngumpulin banyak pengikut, wajamnya hutamid dunia, untuk mendapatkan kemewahan-kemewahan dunia, fa'anta sa'in fi hadmi dini. Walaupun engkau hafal Quran, sunnah, belajar kitab banyak, baca salawat, tapi engkau sedang menghancurkan agamamu sendiri. Kata-kata Imam Ghazali, wa ihlaki nafsik, bukan hanya agamamu, engkau sedang membinasakan dirimu sendiri. Wa bai'i akhiratik di dunia, engkau sedang menukar agamamu, akhiratmu dengan dunia yang sedikit. Ini Imam Ghazali ngomong, ya. Kita loncat satu paragraf. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka fima bainaka wa bain Allah min Allah Ta'ala min ta'allum al-ilmi al-hidayah duna mujarrad riwayah fa abshir. Tapi wahai kawan, jika engkau niatnya belajar ilmu untuk apa? Antara Allah dan engkau niatnya tulus. Apa itu? Ta'allum al-ilmi, niatnya al-hidayah duna mujarrad riwayah, ingin membimbing diri sendiri dan membimbing umat, bukan hanya sekedar riwayat ngambil berkat. Apa kata beliau? Fa'abshir, hendaklah engkau berbahagia. Jadi beliau kasih kabar kita juga, ente harus bahagia. Fa'abshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyita. Kabar gembiranya apa? Jika engkau belajar ilmu, niatnya ingin dapat hidayah, bukan hanya sekedar riwayat hafalan, bukan hanya untuk debat, bukan untuk sekedar mengumpulkan orang. Maka para asatis di sini banyak para asatis. Jangan pernah semangat berkurang jika orang sedikit datang, dan jangan pernah girang juga ketika orang banyak datang. Kita tidak boleh sedih, kita boleh muhasabah. Kenapa orang tidak datang? Kita tidak boleh girang, tapi kita boleh bahagia, bersyukur kepada Allah. Ya Rabb, orang sudah mulai gandrung kepada ilmu, bukan gandrung kepada kita. Ya. Kalau orang gandrung kepada kita, ada yang salah dalam taklim kita. Maka kita tidak boleh mengajak orang fokus kepada kita, tapi fokus kepada Allah yang menurunkan ilmu ini. Ini kepada para dai. Kan dai ilallah, bukan dai ila nafsihi. Benar ya? Dai kepada Allah, mengajak kepada Allah, bukan mengajak untuk kepada dirinya. Maka disancul pendatang baru di dunia dakwah. Kita sedih atau tidak? Kita merasa terancam atau merasa terbantu? Kalau dai ilallah, ada pendatang baru, dia senang. Ini pendatang baru meringankan bebanku. Jamaah kita separuh pindah ke sana. Alhamdulillah, berarti tugas kita sudah banyak berkurang. Ini Ghazali bercerita. Beliau dulu nggak begitu. Dulu kalau ada orang alim baru datang, itu dicecar depan jamaahnya,
supaya jemaahnya bubar. Ghazali kerjaannya begitu dia. Kalau perlu dimalu-maluin depan orang, dan tidak ada orang debat dengan Ghazali lalu selamat. Rata-rata mati karakternya, nggak berani lagi tampil depan orang. Malunya semalu-malunya. Imam Ghazali ini sadis kalau debat. Beliau sadar itu, dan beliau ini lagi ngomong sama dirinya sendiri sebenarnya. Jadi Imam Ghazali itu lagi ngomong sama dirinya sendiri. Kalau ngajar umat, niatnya ingin menarik perhatian umat, faqad ahlakana, ahdam tadi wa bayya'ta akhirataka bidunya. Kamu telah menghancurkan duniamu, dirimu, akhirat. Tapi kalau niatnya karena ingin mengajak umat kepada Allah, fa'absyir. Kenapa? Karena fa'innal malaikata tabsutu ajnihataha, karena malaikat melebarkan sayapnya. Ini Bapak Saudara, kita kan nggak lihat ke atas. Kalau antum diberikan kasyaf oleh Allah, itu lihat sayapnya malaikat lagi kembang. Untung nggak dikasih lihat. Kalau dikasih lihat mungkin separuh gila. Jadi kita nggak melihat itu nikmat. Coba kalau kita ngelihat malaikat bolak-balik ke majelis, ketakutan kali orang. Idza masyita, ya, malaikat menyebarkan sayapnya jika engkau sedang berjalan. Maka kalau tahu ilmu ini, kita bisa ngobrol-ngobrol sama malaikat. Kita bisa candain malaikat tuh, walaupun kita nggak lihat. Ya, saya suka nyandain malaikat tuh. Malaikat tuh kan serius amat. Kita candain aja. Dulu lah, jangan cepat-cepat lah. Dia bilang, jadi dia tuh SOP. Malaikat itu SOP. Jam sekian harus hujan. Dia harus hujan, maka antum harus punya kartu SIM-nya. Siapa yang nyuruh hujan? Kan Allah. Yang ngadu ke Allah, ya. Bawa nama Allah. Bro, tunggu sebentar, jangan hujan dulu. Itu sering dikerjain sama kawan-kawan saya. Saya bilang, itu jangan sering-sering begitu. Malaikat susah. Itu susah dia dengan SOP-nya, ya. Ini malaikat itu makhluk sangat robotik, kayak robot, dan lebih canggih. Setiap kali ada majelis ilmu seperti ini, itu mereka berkabar-kabar, kirim message ke semua teman-temannya, halumma ila hajatikum, ayo ngumpul. Coba kalau kita lihat kan repot, Pak. Mungkin yang tinggal di hotel kabur semua, Pak Haji. Wahitan al-bahri tastaghfir laka idza sa'ita. Jangankan malaikat di langit, itu ikan-ikan yang engkau tidak pernah anggap mereka ada karena engkau memakannya, yang engkau jadikan kapal selam di Palembang, itu ikan-ikan mendoakan. Kau sadar gak? Tadi dari rumah ke sini itu malaikat mendoakan kita, sayangnya ikan-ikan semua bangga. Itu tanah yang kita injak, satu butir pasir dia berbangga. Nanti di hari kiamat dia datang, dia akan bantu kita jadi tameng dari neraka. Kalau niatnya benar, kalau niatnya, insya Allah yang hadir di depan saya niatnya benar. Masih ada? Masih ya? Mau tanya jawab? Baik. Belum sampai ke intinya, ya. Intinya bagian yang ini. Wal takun yanbaghi laka an ta'lam qabla kulli shay anna al-hidayah allati hiya thamaratul ilmi laha bidayah wa nihayah wa zahirun wa batin wa la wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha wa la usura ala batiniha illa ba'da ar-wuqufi ala zahiriha wa ha ana mushirun alayka bi bidayatil hidayah litujarriba fiha nafsaka wa tamtahina biha qalbak. Kata beliau, buahnya ilmu adalah hidayah. Supaya sampai ke ujung hidayah, engkau harus mulai dulu dari bidayah. Apa arti bidayah? Permulaan. Supaya bisa S3, SD dulu. Benar? Orang nggak pernah SD, bisa nggak dia dapat S3? Bisa? Nggak mungkin. Mau jadi guru, mau jadi mursyid, boleh. Tapi niatnya satu, dakwah ilallah. Kata orang, kok boleh niat jadi mursyid? Boleh. Antum boleh, bahkan mulia niat jadi mursyid. Tapi niatnya satu, al-irsyad ilallah, mengajak manusia datang kepada Allah. Bukan pengen mereka jadi murid kita, bukan. Itu tipis-tipis, ya. Pengen jadi dai, itu yang diminta oleh Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una. Ada kalimat yad'una kepada yang baik-baik, al khair. Berarti Allah itu nyuruh kita jadi dai, Allah nyuruh kita jadi mursyid. Tapi mursyid dai ilaihi la ila nafsi, mengajak kepada mengajak ke diri sendiri. Apa ciri-ciri mursyid dai? Kalau dia sudah mengajak kepada Allah, dia tidak tersinggungan dengan kawannya para dai. Dia nggak merasa tersaingi oleh majelis-majelis yang ada selain majelisnya. Itu berarti dia dai ilallah, bukan dai ila majlisihi, ya, bukan dai ke majelisnya. Baik. Lalu beliau mengatakan, untuk sampai kepada ujung maka harus tahu dulu jalan di depan. Permulaannya dari mana? Apa level-level yang harus dilakukan? Apa
adab-adabnya, apa hak dan kewajibannya, baru engkau sampai kepada ujung. Ya. Ini jalannya salik. Di luar ini ada lagi, itu namanya majzub. Ya. Orang majzub nggak begini jalannya. Ini jalan untuk orang berakal, orang yang cerdas. Kalau majzub, cerdasnya diambil Allah. Kenapa? Karena dicinta kepada Allah, maka Allah berikan nurul mahabbah dalam dirinya. Maka dia seperti orang kasmaran setiap hari, seperti orang jatuh cinta. Nah, jadi ini kan nanti kalau ada ketemu orang majzub, jangan heran juga. Mereka nggak perlu